Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan kafarah dan qada puasa Ramadan. Ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kafarah atau denda bagi orang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan, sebagaimana dalam hadis A'rabi, hadis orang Badui yang datang melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia telah binasa atau celaka karena berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kemudian para ulama membahas tentang hal yang terkait dengan kafarah tersebut. Antara lain, man jama'a amidan fi nahari Ramadan walam yukaffir. Barang siapa yang berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, kemudian lam yukaffir, dia belum sempat membayar kafarah, belum sempat membayar denda. Thumma jama'a fi akhir yaumin minhu. Lalu dia melakukan lagi pelanggaran yang serupa di hari yang lain. Fa'alaihi kafaratun wahidah indal ahnaf. Di kalangan madhab Hanafiyah, mereka cukup membayar satu kali kafarah. Ya. Jadi awal Ramadan, kemudian dia lakukan lagi di akhir Ramadan. Bagi Ahnaf, bahwa cukup mereka membayar satu kafarah. Demikian juga sebuah riwayat dari mazhab Ahmad. Ya. Namun Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan ada juga riwayat dari sebahagian mazhab Ahmad bin Hanbal, alaihi kafaratan. Mereka harus membayar 2 kali denda. Kenapa? Karena ibadah Ramadan itu setiap hari adalah ibadah yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi kalau 30 hari Ramadan, ya 30 hari ibadah yang terpisah. Jadi kalau ia melakukannya satu hari, kemudian berulang lagi di hari yang lain, maka hendaknya ia membayar 2 kali kafarah. Itu tentang perbedaan pendapat mereka pada ketika seseorang melakukan pelanggaran terkait dengan hubungan suami istri dan harus membayar kafarah, ya. Sebelum ia bayar kafarah yang pertama, lalu ia melakukan lagi pelanggaran yang sama di hari yang lain, maka sebahagian ulama dari kalangan Ahnaf dan sebahagian qaul atau riwayah inda Ahmad bahwa mereka cukup membayar 1 kali, ya. Tapi di kalangan Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan juga ada riwayat dari madhab Imam Ahmad, bahwa mereka harus membayar 2 kali kafarah. Namun mereka sepakat bahwa anna man jama'a fi nahari Ramadan amidan wa kaffara thumma jama'a fi yaumin akhar fa'alaihi kafaratun ukhra. Bagi barang siapa yang melakukan pelanggaran berhubungan suami istri, ya, berhubungan suami istri, lalu ia telah membayar kafarah. Jadi dia melakukan pelanggaran hari pertama umpamanya, di hari kedua dia sudah bayar, tapi minggu berikutnya dia melakukan, mereka sepakat bahwa bayar 2 kafarah, ya,
membayar 2 kali kafarah karena sudah dibayar. Bedanya dengan yang pertama belum membayar kemudian melakukan pelanggaran yang serupa. Kemudian mereka juga sepakat, para ulama sepakat ala anna man jama'a marratain fi yaumin wahid. Ya. Kalau ada yang melakukan pelanggaran yang sama 2 kali dalam sehari, ya. Walam yukaffir anil awal. Lalu belum sempat ia membayar kafarah hari itu. Ya. Anna alaihi kafaratan wahidah. Jadi, lalu ia melakukan pelanggaran yang sama pada hari itu, dia cukup membayar 1 kafarah. Ya. Kalau ia membayar salah satu kafaranya, maka cukup mewakili dua kafarah dalam sehari. Ya. Ini pendapat jumhur, ya. Ini pendapat jumhur. Namun Ahmad berkata bahwa dia harus membayar dua kali kafarah. Ini terkait dengan kafaratul jima' fi nahari Ramadan. Tentang kafarah pelanggaran berhubungan suami istri pada hari siang hari di bulan Ramadan. Kemudian masalah yang kedua yang masih terkait dengan pembahasan qada, yaitu mengqada puasa Ramadan. Ya, mengqada puasa Ramadan itu waktunya muwassa'. Artinya memiliki waktu yang sangat panjang dari Ramadan, ya, setelah selesai bulan Ramadan sampai ke Ramadan tahun berikutnya. Jadi orang yang meninggalkan puasa karena uzur syar'i, karena sakit, ya, atau karena musafir, ya, lalu ia berkewajiban untuk mengganti puasa tersebut di hari-hari yang lain, dan itu kewajibannya muwassa', panjang, dari Ramadan tahun ini ke Ramadan tahun berikutnya. Ya. Dan itu pernah dilakukan oleh Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau pernah membayar utang puasanya di bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban adalah bulan menjelang bulan Ramadan. Ya. Beliau baru sempat membayar utang puasa bulan Ramadan di bulan Sya'ban. Ya. Dan beliau tidak menggantinya secara langsung. Perbedaan antara qada dan ada. Jadi qada itu adalah melakukan suatu kewajiban setelah lewat waktunya. Sementara ada adalah melakukan suatu kewajiban pada waktunya. Perbedaan antara qada puasa Ramadan dan ada puasa Ramadan adalah bahwa ada itu dilakukan secara berturut-turut. Ya, selama bulan Ramadan kita berpuasa berturut-turut dari 1 sampai 29. Sementara qada, ya, bisa kita lakukan mutatabi'at atau ghair mutatabi'at.